Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Monika Saputri dengan nomor BP 24101152610106 kelas Sistem Informasi 3. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai pengertian data, manfaat, fungsi, dan jenis-jenisnya. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang belum diolah, yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan bentuk lainnya. Data merupakan bahan dasar untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, suhu udara harian di suatu kota, nama-nama siswa dalam satu kelas, hasil penjualan produk bulanan sebuah toko, dan foto-foto yang diunggah di media sosial. Nah, untuk pembahasan kedua mengenai manfaat dan fungsi data. Data memiliki berbagai manfaat dan fungsi, antara lain dasar pengambilan keputusan. Data yang diolah menjadi informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Analisis dan evaluasi. Data digunakan untuk menganalisis tren, pola, kinerja, serta untuk mengevaluasi hasil dari suatu tindakan. Nah, untuk pembahasan kedua mengenai manfaat dan fungsi data. Data memiliki berbagai manfaat dan fungsi, antara lain yaitu yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Data yang diolah menjadi informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang kedua yaitu analisis dan evaluasi. Data digunakan untuk menganalisis tren, pola, kinerja, serta untuk mengevaluasi hasil dari suatu tindakan. Yang ketiga yaitu perencanaan dan prediksi. Data histori dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan di masa depan dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu pembangunan ilmu pengetahuan. Data merupakan dasar dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, at least yang terakhir, peningkatan efisiensi. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam suatu proses atau sistem, teman-teman. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis data. Berikut adalah jenis-jenis data yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mendapatkannya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui survei, wawancara, observasi, atau eksperimen teman-teman. Contohnya, hasil survei kepuasan pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan, publikasi, atau database. Contohnya, data sensus penduduk, laporan keuangan perusahaan, dan lain-lainnya. Lalu ketiga yaitu berdasarkan sumber. Kalau berdasarkan sumber ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu data internal. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Nah, untuk contohnya data internal itu ada data penjualan, data karyawan, data keuangan perusahaan. Kalau untuk eksternal, contohnya itu data penduduk, data pasar, dan data ekonomi, teman-teman. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pengambilan, yang dimana ini terbagi juga dua golongan, teman-teman. Yang pertama data cross section, artinya data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Contohnya data jumlah penduduk satu kota pada tahun 2023. Lalu data time series. Nah, data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu. Contohnya data harga saham, data curah hujan bulanan, dan lain-lainnya. Yang keempat, di sini ada berdasarkan sifat. Terbagi dua golongan, teman-teman. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan berbentuk angka atau numerik. Kualitatif itu dinyatakan dalam bentuk deskriptif atau kategorikal.
Contohnya seperti warna, jenis kelamin, tingkat kepuasan. Kalau kuantitatif, contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah penjualan. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyak kata dari saya salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengerti atas penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Dadah!